Halo semuanya, kembali lagi di video tutorial web design menggunakan HTML dan CSS bersama Rumah Coding. Sekarang kita sudah masuk materi sesi kedua, di mana pada sesi ini kita akan membahas materi CSS. CSS adalah salah satu bahasa pembangun website yang digunakan untuk memperindah tampilan halaman website. Sama seperti HTML, CSS bukan bahasa pemrograman, karena di dalamnya tidak ada sama sekali hal-hal yang berkaitan dengan pemrograman, seperti perulangan, percabangan, array, dan lain-lain. Di dalam CSS hanya terdapat properti dan nilai dari properti yang digunakan untuk memberikan atau merubah style atau manipulasi elemen-elemen HTML agar tampilan dari HTML menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Pada umumnya, CSS dipakai oleh para desainer web untuk membuat front-end dari website. Dan sampai saat video ini dibuat, versi terakhir dari CSS adalah CSS 3. Untuk menggunakan sintak CSS ke dalam HTML ada 3 cara. Yang pertama, dengan cara menuliskan sintak CSS yang langsung diletakkan atau disisipkan pada elemen HTML dengan menggunakan atribut style. Cara ini disebut dengan inline. Contohnya seperti ini. Di sini, saya memasukkan sintak CSS kepada elemen H1 dengan menambahkan atribut style. Atribut style ini adalah atribut yang digunakan untuk memberikan sintak CSS. Inilah yang dimaksud dengan inline CSS. Pada contoh ini, saya memberikan style kepada elemen H1 dengan cara inline untuk merubah warna tulisan menjadi warna kuning. Dan background dari elemen H1 menjadi warna biru. Dan saya juga memberikan style kepada elemen P dengan merubah warna tulisan menjadi warna merah. Seperti apa hasilnya? Kita lihat saja pada browser. Cara yang kedua yaitu memisahkan kode CSS dari tag HTML namun tetap dalam satu halaman HTML. Semua kode CSS dikumpulkan di dalam sebuah tag yang bernama tag style. Tag style ini harus berada pada bagian tag head dari halaman HTML. Cara ini disebut dengan internal CSS. Saya coba praktekkan bagaimana menggunakan metode internal CSS. Kode CSS yang tadi berada di dalam atribut style ini kita keluarkan. Kemudian kita buat tag style di dalam tag head. Lalu kode yang tadi kita masukkan di sini. Cara penulisannya seperti ini. Pertama, kita tentukan elemen mana yang ingin diberikan sintak CSS. Lalu, style atau properti CSS yang diberikan harus berada di dalam kurung kurawal. Contohnya di sini, kita mau memberikan sintak CSS untuk elemen H1. Lalu, di dalam kurung kurawal, kita masukkan properti yang ingin digunakan. Hasilnya pada browser akan sama saja seperti pada inline tadi, karena properti atau style yang kita berikan juga masih sama dengan metode inline tadi. Kita bisa menambahkan properti lagi di sini. Misalkan saya tambahkan properti text alignment, lalu beri nilai center. Maka hasilnya, teks dari elemen H1 akan berubah posisinya berada di tengah-tengah layar. Sama dengan metode inline CSS, setiap antara properti dan value dipisahkan dengan titik 2.
Lalu antar masing-masing properti dipisah dengan titik koma. Yang ketiga dengan metode eksternal CSS. Cara ini adalah dengan memisahkan sintak CSS pada file terpisah dari halaman HTML. File dari CSS ini berekstensikan .css. Kita coba saja pada file yang tadi. Kita buat dulu file baru, simpan dengan nama style.css. Lalu, kode CSS pada halaman HTML yang tadi, kita pindahkan ke file yang baru tadi. Lalu save file style CSS-nya. Agar file ini terhubung dengan file style CSS tadi, kita tambahkan tag link di dalam tag head. Kemudian, pada atribut rel, isikan style sheet, dan atribut href, isikan nama file CSS yang tadi kita buat, yaitu style.css. Dan kita lihat hasilnya pada browser. Hasilnya akan sama, karena kode yang kita berikan tadi juga masih sama. Sekarang kita coba jika tag link dari CSS ini kita matikan, atau kita hilangkan, atau kita komen dulu. Maka, pada browser, sintak dari CSS tadi tidak akan terbaca, dan browser hanya akan membaca kode dari HTML saja. Seperti inilah cara menggunakan CSS dengan metode eksternal CSS. Selektor adalah menyeleksi atau memilih bagian file dari HTML mana yang ingin dimanipulasi. Selektor CSS bisa dengan langsung menuliskan elemen HTML. Saya menyebutnya dengan elemen selektor. Perhatikan contoh sintak CSS berikut ini. Kode ini artinya memilih elemen P pada halaman web, kemudian menerapkan style yang diberikan. Dalam hal ini, semua elemen P pada halaman HTML ini akan memiliki font size sebesar 12 px dan tulisan berwarna biru. Selektor ini juga bisa berisi lebih dari satu elemen. Kita praktekkan saja contohnya. Kode ini artinya sintak CSS akan diterapkan pada elemen P, H1, dan H3 sekaligus. Sebelum kita bahas selektor menggunakan kelas dan ID, kita bahas dulu apa itu kelas dan ID. ID dan kelas merupakan atribut. Atribut ID digunakan untuk memberikan identitas pada sebuah elemen HTML yang memiliki karakteristik yang unik. Kenapa unik? Karena tidak boleh elemen HTML memiliki ID yang sama. Pemberian nama untuk ID bebas, yang penting unik dan tidak sama dengan ID dari elemen yang lain. Contoh pemberian atribut ID seperti ini. Jika ada dua elemen yang ingin diberikan ID, maka ID harus berbeda. Misalkan seperti ini. Atribut kelas digunakan untuk penamaan elemen atau memberikan tipe spesial pada elemen HTML. Berbeda dengan ID, kelas bisa digunakan untuk beberapa elemen dengan nama kelas yang sama. Contohnya seperti ini. Atribut kelas tidak memberikan efek apa-apa pada elemen HTML tersebut. Hanya sekedar untuk memberi tanda bahwa elemen tersebut termasuk dalam kelas tertentu. Namun, bila kelas ini digunakan sebagai selektor dari CSS, maka elemen yang mendapatkan nama kelas tersebut akan mengikuti kode yang diberikan oleh CSS. Kembali pada selektor, kelas selektor adalah
memilih elemen HTML berdasarkan nama dari atribut kelas untuk dimanipulasi oleh CSS. Kita coba praktekkan membuat sintak CSS dengan menggunakan kelas. Di sini, kita sudah membuat sintak CSS dengan selektor kelas terserah. Lalu, kelas ini kita masukkan kode CSS untuk merubah warna tulisan menjadi biru dan warna background menjadi kuning. Dengan begitu, kelas terserah ini bisa digunakan pada elemen manapun dengan menambahkan atribut kelas terserah. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, pada CSS, penulisan selektor untuk kelas selalu diawali dengan tanda titik. Penulisan selektor untuk ID pada CSS hampir sama dengan selektor kelas. Jika selektor kelas selalu diawali dengan titik, maka untuk selektor ID, penulisannya selalu diawali dengan tanda pagar. Kita praktekkan saja membuat selektor ID. Di sini saya sudah menambahkan sintak CSS dengan membuat selektor ID bernama header. Di dalamnya berisi kode CSS untuk membuat garis tepi border berwarna merah. Kita gunakan selektor ID yang sudah kita buat, namun perlu diingat, ID hanya boleh digunakan untuk satu elemen saja. Di sini saya gunakan untuk elemen H1. Maka, pada elemen H1 akan bertambah kode CSS untuk membuat garis tepi border berwarna merah. Jika atribut ID ini kita berikan juga untuk elemen yang lain, bisa saja. Contohnya pada elemen P ini, kita berikan juga ID header. Maka, elemen P juga akan mendapat garis tepi border berwarna merah. Namun, hal ini akan menyalahi aturan dari penggunaan atribut ID pada HTML. Properti adalah jenis style yang digunakan oleh suatu elemen HTML. Sedangkan value adalah nilai dari properti. Dalam sintak CSS, terdapat properti dan value yang dipisahkan oleh titik 2. Kita bisa memberikan beberapa properti dalam satu deklarasi CSS yang masing-masing dipisah oleh tanda titik koma. Nah, properti dan value inilah yang digunakan untuk memberikan dan merubah tampilan kepada elemen-elemen HTML. Jadi, deklarasi pada CSS seperti ini. Ada selektor atau elemen yang ingin kita berikan sintak CSS. Kemudian di dalam kurung kurawal ada properti atau jenis style yang digunakan untuk memanipulasi elemen HTML. Lalu ada value atau nilai dari properti itu sendiri. Kita akan coba praktekkan beberapa properti yang terdapat pada CSS. Properti ini sudah kita gunakan sebelumnya, yang digunakan untuk merubah warna background suatu elemen HTML. Properti ini bisa digunakan di elemen apapun dan akan merubah setiap elemen yang kita berikan properti ini. Selain warna, kita juga bisa memberikan background berupa gambar dengan menggunakan properti background. Perhatikan ini. Saya memberikan background berupa gambar pada tag body. Hasilnya, pada browser akan terlihat seperti ini. Beberapa properti dari CSS yang bisa digunakan untuk mengatur font diantaranya adalah properti color digunakan untuk merubah warna tulisan.
Contohnya seperti ini. Ada cara dalam memberikan warna pada CSS. Yang pertama, langsung menuliskan nama dengan nama warna tersebut dalam bahasa Inggris, seperti red, blue, white, black, dan lain-lain. Untuk mengetahui daftar lengkap nama-nama warna yang ada dan disupport oleh HTML, Anda bisa mengunjungi website berikut. Yang kedua, dengan menuliskan kode heksa dari warna. Misalkan seperti ini. Untuk mendapatkan kode heksa dari sebuah warna, bisa menggunakan tools online seperti Color Picker dari Google, dan lain-lain. Font size adalah properti dari CSS yang digunakan untuk mengatur ukuran font dari elemen HTML. Ukuran yang digunakan adalah pixel. Jadi, Anda bisa menambahkan ukuran dengan memberikan satuan px di belakangnya. Kita praktekkan saja. Text alignment adalah properti CSS yang digunakan untuk menentukan posisi perataan teks dari sebuah elemen HTML. Alignment yang bisa digunakan adalah left, center, right, dan justify. Itu tadi beberapa properti yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Masih banyak properti lain yang akan kita temukan pada tutorial berikutnya. So, tunggu di video berikutnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya.